Dimakan ya. Makan ya. Hai, sana dulu. Bangsat. Ratu, maaf Ratu, anak Edan itu telah menyelamatkan seluruh tawanan kita, Ratu. Bangsat! Kenapa dibiarkan dia berbuat seenaknya di markasku? Tidak usah panik, Ratu. Sekaranglah saatnya kita habisi pemuda Edan itu. Ia bagaikan ikan yang sudah masuk ke dalam jalan. Tinggal kita ringkus saja, bukan? Ayo. Kembaran maut mata satu. Nyawanya boleh untukmu. Tapi pedang mustika 131 milikku. Tak boleh bawa lari para tahunan itu. Tapi serahkan pedang mustika 131. Kang Joko! Kang Joko! Tunggu! Ayo kita ke sana! Ayo! Ayo kita lari. Manusia busuk. Pedang ini tidak pantas jatuh ke tangan manusia busuk seperti dirimu. Kurang ajar! Ratu, kita jangan buang-buang waktu. Kita kejar saja dia. Rupanya cuma segitu kemampuanmu. Hei anak sableng, sekarang nyawamu berada di ujung tanduk. Kau bisa selamat asal kau mau serahkan pedang itu padaku. Sayang sekali kalau seorang pemuda ganteng seperti kau harus terluka. Kalau kau mau, aku bersedia menukar kenikmatan dengan pedang saktimu itu. Aku tidak sudi bergabung dengan kalian.
Mempertahankan pedang Masakti 131 adalah tugasku. Dan tidak boleh jatuh ke tangan-tangan orang jahat seperti kalian. Justru kalian yang akan kubunuh. Terutama kau, Dewi Asmara. Ucapanmu itu sama dengan menentang maut. Seharusnya kau sudah lama mati. Anak setan! Masih saja membangkang! Ratu, kita lenyapkan saja hidupnya. Ya! Awas kalau kau coba-coba sentuh pedang itu. Sekarang baru aku tahu kedokmu, Ratu. Rupanya kau memperalatku. Bagus kalau kau sudah tahu. Jangan mimpi kau bisa memiliki pedang itu. Sekarang kau kukirim ke neraka. Ya! Hei, kalian seperti anjing kelaparan merebut tulang. Di bola di pedang itu. Sialan. Ternyata pedang Masakti 131 banyak menimbulkan masalah di dunia persilatan. Sebaiknya pedang ini kusimpan. Manusia hidup punya tujuan dan langkah. Siapa salah langkah dan salah menuju hidupnya, maka akan sia-sia. Karena manusia ditakdirkan sendiri-sendiri. Barang siapa mengingkari takdirnya, niscaya dia akan sengsara. Manusia dewa. Sulit dipercaya kalau ia muncul kembali. Urusan kita tidak akan beres bila ia turut campur. Jahanam betul. Kek,
Manusia dewa, aku harap kau tidak ikut melibatkan diri. Manusia diciptakan untuk menjadi pemimpin di bumi. Dia berhak mendiami dimanapun dia suka. Adapun orang lain tidak boleh mengisur. Tahanlah mulut, tahan kemarahan. Maka di situ akan ditemukan keselamatan. Jahanam, katakan apa maumu sebenarnya? Urungkanlah niat kalian untuk memiliki hak orang lain. Keparat, kuingatkan sekali lagi, tinggalkan tempat ini sebelum kucabut nyawamu. Manusia tidak akan pernah dapat menentukan dia di mana dia mati. Kembaran Maut Mata Satu, tujuan dan penghalang kita sama. Kita hentikan dulu permusuhan kita. Manusia dewa ini harus kita musnahkan. Manusia tidak beruntung. Punya ilmu tinggi, namun hawa nafsu yang mengendalikan. Kurang ajar. Jahanam itu sudah lenyap. Teganya si kembaran Maut Mata Satu meninggalkan aku sendiri. Benar dugaanku. Ternyata Ratu menyimpannya di sini. Wah, Mas Murni. Mas Murni, aku kaya. Aku kaya. Gadis manapun pasti akan tunduk kepadaku. Aku pasti banyak istri. Banyak istri. Aku banyak istri.
Aku pikir dia sudah mampus di tangan anak Sableng itu. Jangan-jangan Ratu juga masih hidup. Apa setan dengan mereka? Aku kan sudah kaya. Buat apa aku ikut mereka lagi? Lebih baik aku harus cepat-cepat tinggalkan tempat ini. Ratu, walaupun bagaimana, dia telah memberikan saya kenikmatan. Saya harus menolongnya. Bangsat! Siapa yang berani menantang maut? Semua harta kekayaan Ratu habis dikurasnya. Bertahanlah, Ratu. Aku akan memulihkan kembali tenagamu. Kembaran mata satu. Terima kasih. Kau masih mau menolongku. Lupakan dulu perselisihan di antara kita. Terima kasih atas kebaikanmu. Semua ini gara-gara manusia dewa itu. Lupakan dulu manusia dewa itu, Ratu. Yang penting sekarang aku akan memulihkan kembali tenagamu.
rasa tenagaku sudah pulih kembali. Rasanya aku pernah kenal dengan anak Sableng itu. Sebenarnya, siapa anak Sableng itu? Begini ceritanya. Hei pendekar lembah hijau, buat apa kau mempertaruhkan nyawamu untuk mempertahankan pedang mustika itu? Ayo serahkan padaku. Paman, mereka ingin mencelakaimu ya? Kayaknya mereka bukan orang baik-baik. Anak ini perasaannya peka sekali. Dari tampan dan perencanaan orang, dapat ia duga. Coba mau diajak ke rumahku. Pasti nggak kayak gini. Manusia gila! Kenapa kau buang orang-orang kemari? Hah? Dunia sudah gila! Ah. Sia, Dewi Asmara, kita terlambat untuk mendapatkan pedang mustika itu. bagaimana sekarang? Anak ini nyalinya besar juga ini. Kalau anak lain, mungkin sudah lari terkencing-kencing melihat mukaku ini. Ya. Hah. Kakek siapa? Oh? Paman, kita di mana? Bukannya kita jatuh di jurang? Kita berada di pertapan pendekar. Beliaulah yang menyelamatkan kita. Hei, bocah, siapa namamu? Joko. Tapi teman-teman biasa memanggilku Joko Sableng. Begitulah ceritanya. Aku yakin anak Sableng itu dapat memperoleh pedang tumpul 131 berkat petunjuk yang diberikan oleh malaikat lembah hijau. Ceritamu itu adalah benar. Anak muda itu memiliki pukulan lembur kuning. Sedangkan pukulan itu hanya dimiliki oleh tokoh persilatan yang sulit ditandingi. Dia dijuluki dengan pendekar Sinting. Apa mungkin anak itu adalah muridnya? Bisa saja. Saat mereka jatuh ke dalam jurang, pendekar Sinting menolongnya. Ratu, ada yang ingin kuberitahukan. Tentang apa? Kotak perhiasanmu itu telah hilang. Kurang ajar. Ini tidak bisa kita biarkan. Siapa menurutmu? Apa mungkin si Rempek yang melakukannya? Tidak mungkin Rempek. Selama ini dia sangat setia kepadaku. Kemana dia sekarang? Apa dia sudah tewas? Ratu, jangan terlalu percaya kepada orang lain. Bisa saja si Rempek bermanis-manis muka di hadapan Ratu. Atau berpura-pura setia. Tetapi dia bagaikan menggunting dalam lipatan. Dalamnya lautan masih dapat kita ukur. Tetapi baik buruknya hati seseorang tidak ada yang tahu.
Siapa engkau? Kamu lupa anak muda. Aku manusia dewa. Manusia dewa? Bukankah manusia dewa mempunyai jenggot? Betul. Aku hanya ingin mengelabui musuh-musuhku saja. Berarti yang kau pakai itu palsu. Bagaimana kalau jenggot ini kupakai? Boleh, silakan. Anak muda, Ya, sekarang mari kita ke kubu burung. Mari. baik. Sebelah sana. Eyang! 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 Maafkan Joko, Eyang. Maafkan atas kelancangan Joko, Eyang. Tidak apa-apa, Joko. Tidak apa-apa. Sengaja aku menghadang perjalananmu. Ingin tahu sejauh mana kemampuanmu sekarang. Iya, Eyang. Kenapa? Ayo. Kenapa? Kenapa? Eyang, Eyang, kenapa jadi begini, Eyang? Supaya tahu, Joko, setelah kepergianmu dari telaga perak itu, Eyang memperdalam ilmu pertanian. Nanti kau bisa lihat, itu padi, itu pohon-pohon singkong, itu timun, dan lain sebagainya. Iya, iya, iya. Tunggu, Eyang. Kalau begitu, Joko bisa kenyang, Eyang. Oh, pasti. Joko bisa makan banyak. Bagaimana tugasmu sendiri? Tugasku sudah selesai, Eyang. Pedang Mustika 131. Sudah Joko dapatkan. Bagus. Eyang pengen tahu mana pedang itu. Pedang itu sudah Joko simpan di dalam tubuh Joko, Eyang. Keluarkan. Baik. Saya ingin tahu. Ini pedangnya, Eyang. Iya. Joko Sableng, Iya, Eyang. kamu harus bersyukur. Hanya kemurahannya lah kamu bisa memiliki pedang sakti ini. Tapi kamu ingat, setelah kamu memiliki pedang sakti ini, tugas di pundakmu makin berat. Selain kamu mempertahankan pedang ini dari tangan-tangan kotor, kamu juga harus menggunakan sebaik-baiknya. Ngerti itu? Iya, Eyang.
gunakan bagaimana mestinya. Iya, Eyang. Oh iya, Joko datang tidak sendiri, Eyang. Hah? Sama siapa kamu datang? Ajak dia datang kemari. Sama seseorang. Itu Eyang. Ini Eyang. Oh begitu ya. Kalau orang sakti sudah lama tidak bertemu, suara tawanya sampai mengguncang bumi. Bulan baik, hari baik, kita bisa bertemu. Bagaimana, sobatku, keadaanmu baik-baik? Manusia dewa, bagaimana? Selama angin masih berhembus, selama laut masih bergelombang, dan selama takdir manusia masih tergantung di atas langit, tidak ada yang tidak mungkin. Bila dia menghendaki, semuanya bisa terjadi. Buktinya seperti apa yang kau lihat pada diriku. Dan bagaimana dengan dirimu, sobat? Manusia dewa, bagaimana keadaanmu? Aku juga baik-baik. Tentunya ada hal-hal yang penting sampai kau jauh-jauh datang kemari. Begitu kan? Oh iya, Eyang. Matahari nampaknya sudah semakin panas. Sebaiknya kita bicara saja di gubuk. Yuk. Rupanya kau udah pintar ya. Bukan kayak pendekar sinting makin laut sinting. Manusia dewa, bagaimana kalau pembicaraan kita teruskan di gubuk saya? Itu di sono. Itu di jurang Telapak Perak namanya. Mari. Ayo. Kemana perginya manusia dewa dan anak Edan itu? Sobatku manusia dewa, coba kau lihat hasil kebunku. Nah, singkongnya besar-besar bukan? Joko, Ya. coba kau tunjukkan keahlianmu membakar singkong ini. Oh, Eyang terlalu banyak memujiku. Padahal kalau Eyang sendiri yang membakar, pasti singkong ini lebih enak dan harum. Sobatku manusia dewa, coba ceritakan sambil menunggu hidangan dari Joko ini. Satu peristiwa mungkin yang penting atau mungkin ada hal-hal yang luar biasa. Sehingga membuat kau jauh-jauh datang kemari. Bumi menjadi gelap, walaupun matahari terang. Cahaya rembulan, tapi warna merah membuat cahaya berpudar. Apakah ucapanmu itu membuat akan terjadi peristiwa yang luar biasa? Hah? Sahabatku pendekar sinting, aku sebenarnya tidak berhak untuk menjawab itu karena aku tidak punya kuasa. Tapi tanda-tanda itu hanya diberikan dan ditujukan pada pertanyaan dirimu. Jadi peristiwa besar yang akan terjadi dan tanda-tandanya ada pada alam. Dan mengenai peristiwa apa yang akan terjadi, kita lihat saja nanti. Sobatku manusia dewa, anggaplah peristiwa besar itu akan terjadi. Tapi sebenarnya peristiwa apa? Sobatku,
Apakah kau pernah mendengar cerita besar tentang Pulau Biru ini ratusan tahun yang lalu? Dan dihuni oleh orang sakti yang mempunyai kitab serat biru. Ceritamu itu sudah saya dengar. Tapi semua orang menganggap itu khayal saja. Nampaknya akan ada hal penting yang akan terjadi. Tidak satu manusia pun memiliki kitab serat biru itu. Dan malah semua cerita orang-orang sekarang sudah nggak ada lagi. Udah basi. Baru sekarang saya dengar cerita dari kamu. Apa maksudnya? Eyang, sudah matang Eyang. Ayo cicipi Eyang. Ayo manusia dewa. Ayo Eyang. Tunggu dulu Eyang. Sabar Eyang, sabar. Manusia dewa dulu. Manusia dewa dulu. Mari. Eyang. Coba yang tengah empuk. Nikmat. Sobat, sebenarnya sudah berapa lama kau keluar dari dunia persilatan? Ya, kalau saya hitung-hitung sudah ada 3 windu itu. Berapa tahun 3 windu itu? 24 tahun. 24 tahun bukan masa yang pendek. Dan selama itu betul-betul sudah merubah suasana. Maksudmu manusia dewa? Dalam 15 tahun terakhir ini, dunia persilatan ramai oleh kaum pesilat untuk merebut pedang tumpul 131 dan kitab serat biru. Jadi pantas banyak para pendekar mengejarku. Rupanya mereka mengejar pedang tumpul 131 dari tanganku. Dan juga mereka berlomba-lomba untuk mencari kitab serat biru. Bukan begitu manusia dewa? Ucapanmu benar anak muda. Mungkin pedang tumpul kurang mampu membuka rahasianya. Makanya para pemburu mencari kitab serat biru. Manusia dewa, sebenarnya pedang tumpul 131 itu sudah ada pada... Aku tahu, sobat. Sekarang sudah berada pada anak muda yang ada di sampingmu. Aku juga tidak menduga bahwa dia adalah muridmu. Tadinya aku khawatir kalau pedang sakti itu sampai di tangan orang jahil. Tapi sekarang aku senang kalau pedang itu ada pada Joko. Manusia dewa, kembali ke penjaraan kita. Soal kitab serat biru itu, aku sama sekali tidak percaya. Percayalah sobat, bahwa sekarang para pendekar sudah berada pada Pulau Biru ini untuk mencari kitab serat biru. Oh, rupanya manusia dewa lebih tahu itu ya? Lebih tahu tentang kitab serat biru itu. Kisah pendekar sableng, satria muda bumi, bagaikan angin cobai, memubah kejahatan. Namanya Joko Sableng. Si Joko Sableng. Pendekar pedang tumpul, musika mahasakti, pembela kebenaran, pendekar suci. Namanya Joko Sableng. Si Joko Sableng. Pendekar baik hati, baik budi, miliki sebuah pedang tumpul, pedang mahasakti 131.